Tema yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, pengasuh Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Kiai Haji Ahmad Jazuli Khalil. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga alhamdulillah guru-guru kita yang sudah hadir di tempat ini yang menambah berkahan acara ini. Ada guru kita Habib Ahmad Abu Numai, ada guru kita Idi Lutfi, ada guru kita juga sekaligus ketua MUI Kiai Nur Islam, ada juga para tokoh masyarakat, para guru-guru yang alhamdulillah telah menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama di tempat ini untuk menambah keberkahan acara ini. Dan juga tidak lupa insyaallah guru kita yang nanti akan memberikan ceramah tausiahnya Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Aqtas. Alhamdulillah beliau sekarang sudah dalam perjalanan, mudah-mudahan lancar, aman, selamat sampai tujuan insyaallah, dan bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru semuanya yang mohon maaf belum banyak dari saya mewakili para panitia, sekali lagi mohon keridhaannya, mohon maafnya jika terdapat banyak kekurangan di sana sini, dan mohon didoakan kebaikan selalu untuk guru-guru kita, untuk Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin ini, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihi wa asdaqul qawli, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni bihubbillahi iyaya. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, para habaib, guru-guru kita bersama, ada Habib Bunmai, Ahmad Bunmai, Habib, kemudian Salim sebagai ketua panitia. Banyak sekali guru-guru tadi disebutkan, ya saya nggak sebutkan satu persatu, tapi juga saya tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Kemudian kepada bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul di majelis mubarak ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini Allah catat sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita cinta kepada Nabi, insya Allah nanti kita akan bersama dengan Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara yang saya hormati, mungkin saya pernah sampaikan bahwa dulu ketika saya menghadap guru di Semarang, Syekh bin Yati Rois, beliau mengatakan, Jazuli, saya ingin murid-murid saya itu punya pondok. Ya, itulah yang diinginkan beliau, gak minta lain, minta murid-muridnya itu punya pondok. Akhirnya saya jangankan pondok Pak, majelis taklim saja gak punya. 5 tahun saya gak berani menghadap beliau, takut ditanya udah punya pondok belum. Jadi minimal kata beliau punya majelis taklim. Jadi 5 tahun saya nggak menghadap guru.
takut ditanya kamu sudah pernah majelis taklim apa belum. Begitu majelis ini sudah jadi, saya menghadap beliau, baru berani sesudah 5 tahun dan menghadap. Ya, dan alhamdulillah ini sudah berdiri, dan mohon doa dari Bapak Ibu semuanya. Saya juga sedang membangun pesantren di Bojong. Lantai satunya sudah rapi setengah. Ya, insya Allah tahun ajaran baru 2024 sudah bisa menerima santri baru di sana. Jadi sekali lagi mohon doanya. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa kita ini memperingati Maulid Nabi sementara ada orang yang alergi memperingati Maulid Nabi? Udah biarin, itu urusan mereka, nggak usah kita ganggu. Dan mudah-mudahan mereka juga nggak mengganggu kita. Mari kita lihat siapa sosok beliau ini, manusia agung ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diceritakan oleh sahabat Abu Bakar bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari Pak bangun dari tidur. Bangun dari tidur itu pipinya ini bergaris-garis. Ya, pipinya bergaris-garis karena beliau itu tidurnya di atas tikar yang terbuat dari pelepah korma. Jadi bergaris-garis ya. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an melihat keadaan Rasul seperti itu, sedih hatinya. Ya sedih. Bagaimana tidak? Makhluk Allah paling agung, makhluk Allah paling mulia, paling dicinta oleh Allah, di mana Allah nggak akan ciptakan jagat raya ini kalau bukan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepadamu ya Allah hak untuk memberikan syafaat kepada yang 2/3-nya. Ya, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, baik, separohnya aku berikan. Dan berarti 2/3 apa yang akan disyafaati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai rasa syukur Rasulullah sujud lagi, lama sekali beliau sujud. Kemudian Allah bertanya lagi, "Qum ya Muhammad, bangun Muhammad, apa lagi yang kau inginkan?" Nabi Muhammad bangun, lalu beliau bersabda, "Ya Allah, aku mohon kepadamu hak untuk memberikan syafaat kepada yang 1/3-nya." Oleh Allah diberikan semuanya, maka kita pasti ya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu suka nonton di televisi, Pak. Itu ada acara rezeki kaget apa uang kaget yang 10 juta. Ya, ada kan pengacaranya di TV. Ya Allah, kata itu nenek-nenek mau dapat duit 10 juta, tapi harus habis dalam waktu 30 menit ya. Wah, larian. Dibeliin ini, beliin itu, apa saja penting habis. Kita bertobat kepada Allah, maka akan diterima taubatnya dan dihapuskan semua dosa-dosa kita. Coba kayak begitu Rasulullah belain kita, enggak minta buat dirinya, enggak, yang diminta adalah kita. Walaupun kita yang dibelain juga suruh baca sholawat aja susah. Ya, lalu Allah akan menerima taubat hambanya selama rohnya belum sampai ke tenggorokan. Hadis ini kemudian ditafsiri oleh para ulama antara lain bahwa ya orang ini dicabut nyawa itu adalah dari ubun-ubun, akhidum minasyatiha. Karena dicabutnya dari ubun-ubun atau dari mulut, maka yang pertama lolos itu roh yang ada di kaki. Makanya orang kalau mati biasanya yang dingin duluan itu akan mendapatkan syafaatnya. Sebesar apapun dosa umat Nabi Muhammad selama اللهم ارزقنا فهم النبيين عبد المرسلين والامن ملائكة المكرمين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا
ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين اللهم انصرنا المسلمين على القوم الكافرين خصوصا اخواننا في فلسطين وارفع عنهم البلاء والوباء والامراض واسقى من زلازل الحروب والفتن ما ظهر من البطان صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين. اخواني رحمكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah satu kehormatan untuk saya bisa duduk di hadapan ikhwan dengan izin daripada sahibul bait Syekhuna jazakallahu khair jaza. Semoga Allah memberikan panjang umur, memberikan kesehatan, keberkahan dalam amalnya, juga para guru yang membantu ini pesantren, juga para santri dan hadirin hadirat. Semoga Allah SWT memberikan apa yang kita harapkan daripada menghadiri Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat Indonesia paling banyak mengadakan Maulid. Tidak tergantung dengan bulan Maulid. Mau bulan apapun jadi. Ada kawinan Maulid, ada meninggalan Maulid, ada sunatan Maulid. Insya Allah itu satu kelebihan daripada semua bangsa di dunia ini. Kenapa para ulama selalu mengadakan maulid dan mengajak kita untuk memperingati, bukan merayakan. Merayakan hanya perayaan dua, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi saudara-saudara kita kadang menyangka kita, menuduh kita membuat perayaan maulid, tidak memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita belum mengenal Nabi Muhammad. Kalau mengenal Nabi Muhammad pasti cinta kepada umat Nabi Muhammad. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man adza mu'ahadan, siapa yang menyakiti orang kafir yang hidup dengan kita, suaminya speakernya, siapa yang menyakiti orang kafir yang hidup damai dengan kita, maka dia akan menjadi musuhku di akhirat. Dalam riwayat man adza mu'ahadan aw dhimmiyan fa ana khasmu yaumil qiyamah. Bagaimana kalau yang disakiti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis amal ummati tu'rad alai atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal-amal umatku selalu dilaporkan kepadaku. Fa in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartullah lahum. Kalau aku mendapatkan berita baik dari mereka tentang mereka, aku memuji Allah, bersyukur pada Allah. Kalau aku mendapatkan mereka berbuat tidak baik, maka aku mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Hebatnya itu. Tiap hari yang memohonkan ampun untuk kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad lebih sayang kepada kita daripada ibu bapak kita. Kalau kita punya anak melenceng, ya Allah beri hidayah, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah jangan dicelakain, gitu nggak? Nabi Muhammad lebih sayang kepada kita daripada ibu bapak kita. Sampai di suatu riwayat dikatakan, ya Muhammad aktsarta min dzikri ummatik, hai Muhammad. Nabi Muhammad malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, salam kepada Rasulullah SAW. Allah bertanya kepada engkau, kenapa kau banyak selalu membicarakan tentang umatmu? Kalau kau ingin, aku serahkan urusan umatmu kepadamu. Mau dibawa kemana terserah. Artinya mau dibawa ke surga semua jadi. Tapi Rasulullah SAW yang memang diajar oleh Allah dengan akhlak yang agung, mengatakan, ya Allah engkau maha menyayang, maha pencinta, pasti lebih cinta daripada aku kepada umatku. Aku serahkan kepada engkau ya Allah umatku. Apa jawab Allah?
Idza la nusika bi ummati, kalau gitu aku tidak akan menyakiti engkau melalui umatmu. Hebat itu. Kadang ada orang bikin orang tua melalui anaknya. Saudara kita disakitin, orang tua kita sakitnya. Jangan lagi anaknya, ayamnya kita tendang, marah orang tua kita. Nih anaknya, saudara kita tendang, pasti orang tua kita marah. Orang tua kita, anak kita punya orang tua, punya saudara, ribut mana kita. Anak kita ribut sama saudara kita, artinya anaknya ibu kita ya. Kita menangin, kita punya anak dari anaknya ibu kita, marah nggak? Lu menangin anak lu daripada anak gua, katanya gitu. Kalau tahu balas jasa paling kagak jangan marahin anakku, yang marahin anak lu, katanya gitu. Gak mungkin kita marahin anak kita kalau ribut sama saudara kita. Yang kita salahin siapa? Anak kita. Jangan jawab, itu uak lu, bibi lu, karena mengagungkan orang tua. Begitu. Ya rahmatullah, kenapa para ulama mengadakan maulid, terus diadakan maulid? Agar kita lebih mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita belum mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum mengenal, percaya nggak? Tidak percaya atau belum percaya. Kita kalau tanyain yang suka majlis, percaya kepada Nabi Muhammad nggak? Percaya, yang benar. Kenal kagak aja, kenal juga kagak, bilang percaya. Kenal aja kagak. Coba datang satu orang teman kita sama kita, barusan hadir majlis dia. Katanya Allah kalau kita sedekah diganti berlipat ganda ya. Kata Nabi Muhammad kalau sedekah berlipat ganda, benar ya. Diangkat derajatnya, diampuni dosanya, uangnya akan dilipat gandakan. Benar, percaya kamu? Percaya. Kalau gitu sekarang minta bantuan deh. Minta uang, tunggu dulu. Ternyata belum. Ada digantinya. Ternyata belum percaya. Kalau ketemu orang yang percaya kepada Rasulullah, masing-masing percaya, pasti ngomong apa? Pastinya ngomong apa? Kedengeran nggak? Belakang. Ibu-ibu, kedengeran nggak? Alhamdulillah. Tapi kalau ada yang ngomong sebelah nggak kedengeran ya. Makanya ibu-ibu kalau lagi ada maulid diem, dengerin, itu bekal ya. Jadi kalau kita satu orang yang percaya sama Nabi Muhammad, dua-duanya percaya, tolong dong pinjem 100.000, pinjem enak aja, ngasih tuh, ngasih ya, kurang 100.000 tambah 150 dah, ngasih tambahin lagi 200 dikasihnya. Kok 200? Dia Allah bakal ganti lebih. Karena dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, dikasihnya lebih. Bukan sebatas yang diminta, karena dasarnya percaya. Yang ngasih, ya gua tahu, lu diangkat derajat, dihapus dosa, airnya diangkat, uangnya bakal ganti lebih. Pantesan nanti banyak. Itu dia cuma habis, kalau bisa nambahin lagi lah. Orang yang benar percaya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti seorang ibu kalau lagi nyuci di rumah, dia tahu nyuci itu ibadah, dia tahu masak itu ibadah. Lagi nyuci di rumahnya sambil ngomong dah, ya Allah, tadi dengar nggak tadi ayat Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku, matiku, salatku, ibadahku, semuanya hanya untuk Engkau ya Allah. Nyuci juga untukmu ya Allah, bukan bakal suami saya, bukan bakal anak saya. Nggak mau jadi budak mereka, nggak mau. Inna sholati wa nusuki, nyuci saya bukan karena Engkau ya Allah. Ampuni dosa saya, berkahi hidup saya ya Allah. Suami saya belum dapat kerjaan, biar berkah. Yang sakit biar sembuh, anak saya biar lulus. Jadi ngobrol sama Allah sambil nyuci, tapi jangan kamar mandi, di luar kamar mandi. Nggak taunya suaminya kayaknya gantung gitu, cucian belum selesai, ngomongnya belum selesai, cucian keburu habis, diambil tuh kain, ntar lagi si abangnya
Dia bilang, Neng, itu masih bersih. Gak apa-apa, masih bersih, cuci lagi. Sebab belum selesai ngomong sama Allah. Ngomong apaan? Emang dalam sholat doang ngomong sama Allah? Lagi nyuci juga mesti ngobrol sama Allah. Ya Allah, ada sisa dikit ya Allah. Ini amal paling hebat. Bicara kepada Allah sambil masak, sambil nyuci. Sebab hidup kita untuk Allah, bukan bakal suami, bukan bakal anak. Kita bukan budak mereka. Kita berbakti karena Allah. Suami pun demikian, mencari uang karena Allah. Ya Allah, capek-capek gini ngojek. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, aku tinggalin istri sama anak. Tapi karena Engkau ya Allah, aku siap ya Allah. Ketika dapat bagian kecil apa dapat sesuatu dari suami, dia bersyukur. Si istri melakukan apapun bersyukur. Sekecil apapun yang dikerjakan oleh istri, dia bersyukur. Sebab hadis Nabi Muhammad, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah, yang tidak bersyukur pada manusia, apalagi pada istri, maka dia tidak dapat bersyukur pada Allah. Saling berterima kasih dua suami istri. Kembali kepada tadi, lagi nyuci, lanjutin ngobrolnya. Sebab dia mandiin anak, bersihin baju, menyuapin anak, nyebokin anak, ibadah besar. Coba kalau yang dicebokin, yang dikasih makan anak yatim, dipuji orang kampungan, hebat. Tapi karena anak sendiri kagak kelihatan, diceritain juga paling diketawain. Saya tiap kali mandiin anak, nyebokin anak, atau tentu anakmu. Tapi itu besar di sisi Allah, sebab anak adalah amanat. Jangan menganggap ringan. La tahqiranna ma'rufan wa insabura. Jangan menganggap ringan amal yang kecil, walaupun jangan menganggap ringan amal kebaikan walaupun kecil. Barangkali di situ ada ridhonya Allah. Dan jangan menganggap ringan suatu maksiat walaupun kecil. Barangkali di situ ada murkanya Allah. Kembali kita mengadakan maulid, memperingati maulid. Kenapa? Karena memang kita belum mengenal Nabi Muhammad SAW yang terus berjuang untuk kita. Makanya kalau kita ada umroh, haji, saya akan berziarah kepada orang yang paling mulia di dunia, Sayyidul Awwalin, pemimpin para nabi dan rasul, yang karenanya saya, bapak moyang saya semua, dunia ini semua muslim gara-gara ini orang mendatangi kuburan Nabi Muhammad SAW. Belum masuk Madinah juga nangis kalau dia tahu sejarahnya. Tapi kita kadang nggak tahu sejarahnya. Ikhwani rahimakumullah, kita karena kita belum mengenal Allah, maka para ulama terus mengadakan maulid. Diisinya bukan hanya baca doang, bukan hanya hadir untuk makan doang, tapi hadir untuk menyimak. Pulang ke rumah dapat ilmu. Pulang ke rumah lihat umat Nabi Muhammad semuanya wali. Pulang ke rumah melihat umat Nabi Muhammad semuanya orang yang suci. Atau tiap hari minta ampun sama Allah. Sekarang kalau ditanya, ada nggak orang yang nggak berdosa di dunia? Ada nggak? Ada. Orang yang tiap hari sholat itu orang yang nggak berdosa. Seperti kalau mulai coba, kita kan yang nggak beringan doa antara dua sujud. Padahal itu doa paling hebat. Doa kalau dibaca, Rabbighfirli, dengar ibu-ibu, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, sayangi aku ya Allah. Rabbighfirli warhamni wajibni, tutuplah segala kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, berikan aku rezeki yang halal. Warzuqni, zahir maupun batin, warzuqni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, dan berikan aku petunjuk dalam membangun keluarga. Berikan aku petunjuk dalam menjalankan usaha. Berikan aku petunjuk dalam menjalani kehidupan. Warzuqni wahdini wa'afini, dan berikan aku kesehatan zahir batin ya Allah. Wa'fu anni, dan ampuni aku. Itu doa hebatnya. Tapi orang kagak peduli bacanya. Baca aja Ustaz. Setelah sujud dapat hadiah, suruh minta oleh Allah. Setelah sujud suruh minta Allah dengan permintaan yang diajarkan oleh Allah. Itu hadiah ketika sudah bertemu. Kita kalau ketemu wali, kamu minta apa sana? Duk minta enggak? Ada. Wudu.
Kita setelah sujud, kau minta apa? Aku minta ini. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Rabbighfirli. Jangan buru-buru. Rabbighfirli warhamni apa? Sebab dia tidak tahu arti doa itu. Hadiah setelah sujud itu apa? Doa paling hebat, nggak pernah kita pahami dan nggak pernah kita hayati. Padahal itu doa di dalam sholat. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika dia sholat. Dan ketika dalam sholatnya ketika dia sujud. Dan hadiah daripada sujud diberikan, kau minta ini kepada Allah. Rabbighfirli, diawali dengan mohon ampun dan diakhiri dengan wa'fu anni, mohon ampun. Kalau mohon ampunnya disertai taubatan nasuha, kira-kira habis sholat dosanya masih ada nggak? Kira-kira kalau lagi sholat, contohnya ketika lagi tahiyat terakhir, baca doa jangan lupa ya. Kalau imam nggak disunahkan, untuk makmum boleh, untuk orang sunat sendiri boleh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka tawwabur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah aku telah menzalimi diriku dengan banyak dosa dan besar sekali ya Allah, dan tiada yang dapat mengampuni dosa aku kecuali Engkau. Ampuni aku ya Allah dengan rahmat-Mu, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Itu ikrarkan taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Itu bedanya amal ulama sama amal kita. Amal ulama minum air juga ngampunin dosa besar. Kalau kita sholat fardunya ngampunin dosa kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba yang banyak dosa, ingin meminum rezekimu ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ketika bilang ampuni dosa besarnya dan kecilnya ya Allah, minum. Bukan baca doang, berbicara kepada Allah seperti ibu-ibu tadi lagi nyuci, lagi minum juga ya Allah. Apalagi tambahin lagi, si bapak ini bacanya Bismillah dan sholawat. Kenapa? Dalam hadis al-bakhil nandukil kuindo kalau misalnya alaih, orang yang pelit yang diingatkan tentang aku, dia tidak sholawat kepadaku. Ketika saya minum dengan tangan kanan yang nyuruh siapa? Ketika saya minum dengan bismillah siapa yang nyuruh? Ketika saya minum setedak demi setedak siapa yang nyuruh? Ketika setelah minum kita baca alhamdulillah siapa yang nyuruh? Teringat nggak? Ada yang ingat baca sholawat, yang nggak ingat ya udah bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingat waktu megang tangan bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Kenapa sholat? Terbayang yang mengajarkan saya semua. Terbayang yang mengajarkan saya. Kalau saya tidak sholat, saya ditulis sebagai pelit, orang yang bakhil. Semenjak itu orang itu tidak pernah meninggalkan bismillah ketika minum dan sholawat. Makan juga begitu, keluar rumah juga begitu. Semuanya sebab yang ngajarin semua akhlak adalah Nabi Muhammad SAW. Mau pakai kopi juga. Kenapa? Semua yang mengajarkan kebaikan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan rahimakumullah. Kita boleh senang dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu. Pada zaman dahulu orang-orang kafir itu sangat memerangi orang-orang beriman dari kaum Yahudi Nasrani. Dulu Yahudi Nasrani berimannya betul masih baik. Kitab sucinya belum berubah. Mereka mukmin, orang-orang benar. Mereka selalu minta kepada Allah, sebab mereka disiksa, dibunuh, dihina setiap waktu. Mereka selalu mengatakan, nanti kalau datang Nabi akhir zaman, kita akan perang dengan kalian, kita akan menang. Mereka menunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mengenal anak-anaknya. Kita kenal anak kita, kenal Nabi Muhammad lebih enggak? Orang-orang Yahudi Nasrani dulu mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mengenal anak-anaknya. Lahir tahun berapa, begini anak semuanya. Mengenal Rasulullah. Sekarang kalau tanya kita kata, anak kita kenal nggak? Belum tentu. Jadi mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad kelahirannya sebagaimana kita sekarang menunggu datangnya Imam Mahdi. Lahirnya Imam Mahdi. Banyak muslim, kapan Imam Mahdi lahir? Emang nongol gitu jadi besar? Kan enggak. Makanya proses lahirnya pas lahir, nah
Ini waktunya kita siap-siap. Imam Mahdi kapan dewasa siap untuk bergembiranya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tadinya bumi tidak ada Nabi Muhammad. Istilahnya seorang anak, seorang suami istri punya anak 20, perempuan semua. Datang anak laki lahir, kira-kira syukuran nggak? Ini di bumi nggak ada yang beriman kepada Allah. Tiba-tiba datang satu orang namanya Sayyidul Mursalin Muhammad Habibur Alamin, datang mengisi dunia. Masa nggak ada yang senang? Senang. Makanya mereka sangat menunggu kedatangan Nabi Muhammad, sebagaimana kita menunggu juga kelahirannya Imam Mahdi. Tapi walaupun masih lama, kita masih bisa sholat enak. Nanti pada waktunya udah menjerit, ya Allah, kapan Imam Mahdi ya Allah? Semua teriak. Baru dihargai datang Imam Mahdi. Kalau sekarang datang nggak diakuin. Tapi ketika sudah tiba waktunya, semua mengakui. Karena memang sudah telep. Ya, Muslim itu gambaran di Palestina, semoga Allah menolong mereka. Itu belum terjadi di negara lain. Itu semuanya akan sama. Sampai mukmin seorang Muslim lebih hina dari kambingnya, baru teriakannya seperti orang udah tenggelam, enggak? Tenggelam ke bawah obat, masuk kali, keluar kali, nah kayak gitu. Kalau sudah begitu doanya mustajab. Kayak pesawat, naik pesawat turun ke bawah, doanya mustajab kan tuh. Lagi nukik, nah itu masih enak tidur, bisa enak, belum ya. Allah mahfatna wa muslimin dalam fitan. Tapi itu fitnah akan terus menyertai kita. Jadi gembiranya dunia alam semesta dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adanya di dunia ini amanun di akhir al, keamanan bagi semua penduduk bumi. Apa Allah SWT berfirman? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa menyiksa mereka kalau kau ada di tengah-tengah mereka. Sebelumnya nggak ada nabi di dunia. Istilah di negara, negara kita, negara sononya, LGBT semua nggak punya anak. Udah pada tua, 80, 90, tinggal makinya doang udah. Angka kelahiran nggak ada, ya mati semua. Tiba-tiba ada yang sehat, bukan LGBT, melahirkan dan normal. Ini malaikatnya, yang setannya mana? Yang akan melahirkan di jalan LGBT. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan nur, cahaya bagi kehidupan manusia semua. Ikhwani rahimakumullah. Bukan hanya sebagai aman, Nabi Muhammad SAW menyatakan, innama ana rahmatun muhdad. Aku ini rahmah yang dihadiahkan kepada sekalian umat. Al-alamin itu semua umat, jin, malaikat, manusia dapat semua. Dari maulid ini kita harus mempelajari apa gerangan akhlak Rasulullah SAW. Saya akan bawakan sekilas agar ada pemahaman dalam hidup kita. Nabi Muhammad ada di rumah. Katanya kalau dibacain maulid Nabi Muhammad hadir, bener nggak? Agak loh, nggak ada hadir gitu. Cuman kan kadang ada orang sono, itu katanya Nabi Muhammad hadir, di teman-teman lagi pada diam. Diam itu apa artinya sih? Para ulama itu kalau kita duduk kelamaan capek nggak? Supaya berubah keadaan agar ada lebih hidup, lebih semangat, maka dirubah, berdiri, duduk. Nggak ada hadisnya, nggak ada perintahnya. Orang yang nggak berdiri kena suruh khatimah, nggak ada itu. Sekarang kalau kita berdiri kan ada pegel hidupnya, enakan begitu, untuk lebih semangat. Ya, jadi nggak ada. Makanya kalau ada orang yang duduk kecapean, ini kagak bagian diamnya lama banget lagi. Tinggal yang saya pilih di kapan beresnya. Tambah lagi mau dia. Sallallahu ala Muhammad. Nambah lagi, ya Allah, mau duduk malu. Padahal agama memerintahkan kepada kita, kalau ingin sholat jadi imam, perlahan saja, jangan lama-lama. Kalau sholat sendiri, disono di rumah, biar lama nggak apa-apa. Makanya ketika baca maulid, jangan ditambah-tambahin, kesian yang tua-tua hadir. Kalau lagi berjamaah, lihat orang yang tua,
lihat orang yang sakit sengaja pengen hadir majelis, hadir maulid, kagak beres ini tambah. Anak muda yang baca, yang tua udah menjerit, mau duduk ngeliat kiri kanan malu, ya udah dah, tinggal nyesel hadir maulid habis nalar, pinggang patah. Nah itu harus ada dipahami ya. Maulid berdiri kan wajib. Dan tadi apa? Memanjangkan apa tadi? Bacaan jangan dimanjangkan, yang ada di buku aja. Jangan 2 buku, 3 buku, 4 buku, tambah sini, panjang ya. Dan saya ingat dan juga banyak saya sudah hadir maulid, mereka membacanya apa? Qila wa Adam. Jawabnya apa? Di sini baca nggak? DKI. Qila wa Adam, jawabannya apa? Alaihis. Yang kita baca maulid siapa? Nabi Muhammad. Yang kita bikin salamnya kepada siapa? Kepada Nabi Isa doang, Nabi Adam doang. Kepada Rasulullah enggak. Maksudnya apa? Ala nabina wa alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi kita dulu. Ilah wa Adam alaihi salam. Ya Allah, mana Nabi kita bersalawati. Ilah wa Musa alaihi salam. Hei, ala nabina wa alaihi salatu wassalam. Gitu tuh. Karena dalam hadis Rasul menyatakan kalau disebutkan Nabi lain bersama aku, jangan lupa salawat juga sama dia. Kita dengar Nabi yang lain lupa salawat kepada Nabi Muhammad. Gitu enggak? Ila wa Adam ala nabina wa alaihi salatu wassalam. Contohnya lain loh. Kalau lagi salat Jumat, Subi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, lupa salawat kepada yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Lupa salawat kepada Nabi yang diturunkan Al-Quran karenanya. Maksudnya apa? Ala nabina wa alaihi wassalatu. Bukan wajib, tapi adabnya begitu. Contohnya kalau ada orang lagi ngucapin salam, Bang, itu si Udin kirim salam kepada kamu, alaihi salam. Hoi, kepada saya juga dong. Alaika wa alaihi. Yang nyuruh kita salat kepada Nabi itu siapa? Nabi Muhammad. Ala nabina wa alaihi salatu wassalam. Sama kayak Udin kalau ngomong, pada yang salam itu tetangga, siapa si Udan? Alaika wa alaihi salam. Bagian Nabi Muhammad, Subi Ibrahim wa Musa, diperintahkan oleh Nabi Muhammad salam kepada mereka, baik ya Rasulullah alaihi wassalam. Rasulullah kagak. Sunnahnya kepada Rasulullah dulu, baru kepada kedua Nabi. Alaika ya Rasulullah, cuman kita mengatakan ala nabina wa alaihi wassalatu wassalam. Itu diantara apalagi mauludan. Ada lagi yang apa? Mauludannya ya Nabi salam alaika. Sini dipanjangin. Bener nggak? Kalau kita mengucapin dalam sholat, assalamualaikum, sah nggak sholatnya? Kalau kita mengucapin salam sama teman, assalamualaikum, ngapain itu? Salam, belajar tajwid, assalamualaikum. Lamnya dipanjangin, bukan san, bukan sinnya. Emang dari bab salam sudah diadui dalam ilmu ini. Ya, itu bukan bab salam. Jadi assalam ismun min asma'illahi ta'ala. Jadi ketika Rasul menyatakan, hei, kalau kalian ingin saling cinta sesama, afsus salam bainakum, sebarkan salam kepada sesama kalian. Bukan hanya salam kalimat, tapi arti dari salam, jaminan daripada salam. Assalamualaikum, kau selamat daripada mulut saya, dari tingkah laku saya tidak menyakiti engkau dengan mulutku dan dengan tingkah lakuku. Itu arti assalamualaikum. Jadi nanti kalau bagi apa? Kadang ngikutin nagamnya, ditinggalkanlah hak daripada tajwidnya, hak daripada hurufnya ditinggalkan karena ngikutin nagam. Padahal ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Selamanya yang panjang. Ada lagi gini, Allah ya Nabi, pakai Allah ya Nabi di kitab kagak ada, cuma ya Nabi doang. Dari mana tuh Allah ya Nabi? Nggak tahu, ikut-ikutan. Oh, ikut-ikutan, jangan ikutin aku ya. Yang nggak ada di bukunya jangan dibaca, jangan ada-adain.
Coba diganti ya nabinya dengan ya Husain. Allah ya Husain, mantel nggak? Allah ya Ali, orang Syiah. Masa Ali bilang ya Allah? Allah ya Ali. Walaupun tidak ke sana, cuma tidak ada tulisannya Allah ya Allah, Allahnya nggak ada. Jadi itu aja. Ya Nabi salam, bukan Allah ya anak. Kalau anak kita nanya bapak, kok nggak ada di bukunya Allahnya? Itu dari sono, dari mana? Nggak tahu dari sononya ada. Belajar yang ada di kitab. Seorang guru mengatakan ini halal haram. Guru, ada kitabnya, ada di kitabnya ini. Oh. Ini nggak tahu, katanya segitu. Apa? Ada hadis. Man adzama maulidi, siapa mengagungkan maulidku, maka bersamaku di surga. Ini di kitab mana? Nggak ada. Kan jadi memang nggak ada. Ini bukan hadis itu namanya. Buang ke sampah. Orang yang berusaha kepada Rasulullah, siapkan tempat duduk di neraka. Nggak perlu dengan hadis itu. Kata dibilangkan, lahirnya Rasulullah aman bagi seluruh dunia. Lahirnya Rasulullah rahmat bagi seluruh dunia. Dan lahirnya Rasulullah kegembiraan bagi semua makhluk. Orang-orang mukmin Yahudi, Nasrani yang beriman menunggu datangnya lahirnya siapa? Rasulullah SAW. Sebagaimana kita pun akan menunggu lahirnya Imam Mahdi. Nggak ngerti? Kalau nggak ngerti bagaimana senangnya, bahagianya seorang Muslim dengan kelahiran Imam Mahdi. Kalau nggak tahu mungkin dia nggak percaya tentang Imam Mahdi ya. Itu masalah yang harus kita. Saya akan bawakan Nabi Muhammad ada di rumah kita ya. Tapi sebelumnya saya akan banyak minum. Minumnya pakai bismillah. Bismillahnya jangan cuma baca sambil minta. Makanya kayak dulu kalau baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dikasih orang yang masukkan jin, bilang bismillahnya nyambung sama Allah. Ya Allah, dengan nama ampuni dosaku ya Allah. Berikan keberkahan kepada beliau ya Allah. Allah menjaga baik ya. Kalau kita kagak bismillahirrahmanirrahim, baca doang bukan minta. Makanya kagak dapat jawaban dari Allah. Bismillah dan sholawat. Ada seorang anak. Ini kalau kelamaan betul ya, pada panas usia. Sebelum saya bicara ini masalah, tolong ibu-ibu, bapak-bapak, jadikan rumah kita itu pesantren pertama untuk mendidik anak. Ketika seorang ibu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, dari mulai kecil atau sudah dewasa pun nggak apa-apa, anakku, bapakmu mencari uang untukmu, untuk ibu siang dan malam, lelah, sakit pun dia lawan dengan segala resikonya. Kau harus ingat itu jasa bapakmu. Bagaimana ayahmu keluar pagi, nggak ada namanya berhenti, nggak ada. Terus, padahal dia bukan saudara ibu, bukan bapak ibu, bukan paman ibu, orang lain kawin, dia berani untuk ibu melakukan apapun. Dia siap membantu ibu, mencari nafkah untuk ibu dan membesarkan engkau. Tanamkan kepada si anak keagungan si bapak. Dan si bapak pun mengatakan, anakku, ini ibu kamu dari mulai hamil, kemudian melahirkan berat, waktu hamilnya sakit, pinggangnya sakit, ceritakan bagaimana pengorbanan si ibu, agar si anak ini dalam otaknya ada keagungan si ibu, bukan nggak tahu. Jadikan rumah kita pesantren pertama untuk mengenalkan sosok ibu dan bapak. Tidak terlambat. Tidak ada kata terlambat. Tolong, jangan sampai anak kita tidak mengenal ibunya siapa. Jangan sampai anak kita tidak mengenal bapak kita siapa. Makanya ketemu teman ditinggalkan bapaknya. Ketemu calon istri tinggalkan ibunya. Masa bodoh, ibu tinggal. Dia akan lebih memilih meninggalkan ibu bapaknya daripada meninggalkan pilihannya. Sebab dia tidak tahu ini di depan dia siapa. Malaikat yang berjalan di muka bumi seperti malaikat. Kita salah ngomong dikit langsung dengan malaikat. Dia zaman-zaman aneh. Sebab malaikat seperti malaikat, bukan kayak malaikat. Ya, malaikat dari cahaya. Ibu lebih mulia daripada malaikat. Manusia yang bertakwa
lebih mulia dari malaikat. Bagaimana tidak? Manusia diciptakan dari sperma yang hina, diangkat menjadi hamba, kemudian diuji dengan berbagai ujian sampai menjadi muslim dan meninggal muslim, itu dengan berbagai ujian. Malaikat nggak ada, diciptain dari nur, nggak berdosa, nggak ada perlu nyari uang, nyari makan, nggak ada. Maka yang lebih mulia adalah manusia. Jadi tolong bawa ini bekal ke rumah. Usahakan kalau lagi makan bersama. Kalau ada waktu satu nampan, anak sama ibu sama bapaknya sambil cerita. Bu, ingatnya Bu, waktu pas kamu ganti pempes, kan umumnya begitu. Baru ganti pempes, berak lagi. Baru ganti pempes, kencing lagi, kena muka. Baru tidur, kena mukanya tuh kencing. Ceritakan kepada mereka apa yang diderita oleh si ibu dan si bapak, agar anaknya tahu diri siapa yang di depan dia. Jangan dulu kalau orang nyamperin kiai, kita kan 2 kali. Jangan kalau pas ketemu kiai jalannya pakai merangkak, depan ibunya kagak merangkak. Ingat, banyak anak santri yang keluar dari pesantren tidak berbakti sama orang tua, baktinya sama istri, sama mertua. Pulang pesantren harusnya dia berbakti sama orang tua, mengajarkan ibunya yang kurang Fatihah, mengajarkan ibunya yang kurang berwudu. Ibu, saya dapat ilmu begini, jadi imam. Ingatkan si ibu dan bapaknya ketika ada kekurangan dalam agama, itu manfaat anak di pesantren kan. Udah lulus pesantren, jalan aja ke sono, bikin majlisnya cepat bertua lagi. Tinggal ibunya bilang, kan kita yang ngasih makan dari kecil, nyekolahin, biayain semua. Udah beres pesantren sama istrinya, sama mertua. Subhanallah, dianggapnya anak bakti gagah, anak durhaka. Ya. Jadi yang pertama harus diajarkan di pesantren akhlak kepada orang tua. Sebelum berakhlak kepada orang tua itu anak durhaka, jangan diajarin alif bangka. Jangan diajarin, saya tadi tanya kepada kayak kita, yang dipelajari di sini apa? Fikih, alat juga, alfiah sampai alfiah diajarin. Saya kasih masukan kepada kiai. Santri yang belum lulus akhlaknya jangan diajarin kecuali Safina Jurumiyah. Kalau akhlaknya sudah bagus baru naikkan kepada tingkat berikutnya. Kalau nggak ada jangan, akhirnya jual agama. Kalau nggak bakal jual agama. Akhlaknya dulu diperbaiki. Kalau akhlak kepada orang tua bagus, mereka ridho, maka Rasulullah ridho. Rasulullah ridho, maka Allah Subhanahu wa taala ridho. Belum diajarin menjadi wali.